Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengapa sih orang yang non muslim sudah baik, dia rajin bersedekah, dia rajin bantu orang, dia baik secara pandangan manusia, tapi kenapa dia tidak masuk surga? Kita tahu paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, yaitu seorang yang begitu baik, menolong perjuangan Rasulullah, tapi dia pun tidak masuk surga karena dia tidak masuk Islam. Nah, kita jawab secara logika dulu ya. Sekarang ada seorang yang pintar, dia itu rajin, memang dia terbukti kepintarannya dari omongan teman-teman yang menceritakannya. Dia itu adalah seorang anak yang pintar, kata gurunya pun juga begitu. Tapi apakah dia bisa menjuarai olimpiade tanpa dia mendaftar dulu lalu tes dulu seperti itu? Jawabannya tentu tidak bisa. Karena apa? Karena dia tidak mengikuti ujian, dia tidak mendaftar olimpiade itu. Maka jangan berharap walaupun dia pintar, rajin membaca di rumah, diam, tapi cuman diam di rumahnya, atau mungkin cuman diam di kelasnya, tiba-tiba ada orang, selamat ya, kamu rajin belajar, ini pialamu. Tidak, ini piala olimpiademu. Tidak ada seperti itu. Maka begitu pun juga, sebaik apapun, serajin apapun dia beramal, memberikan hartanya, membantu orang, dia ramah kepada seorang, tapi dia belum bersyahadat, dia belum mengakui 6 keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanu billah, yaitu rukun iman itu. Amanu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa rusulihi, kepada rasul, wa kutubihi, pada kitab-kitabnya, wa yaumil akhir, dan kepada hari akhir, hari kiamat, wa qadri khairi wa syarrihi minallahi taala, dan takdir qadar yang buruk dan takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tetap tertolak walaupun dia adalah orang yang terbaik sekalipun, yaitu Abu Thalib, tapi dia tetap tidak masuk surga. Karena apa? Dia tidak bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan Islam, mati mengakhiri hidup kita mengucapkan la ilaha illallah. Baik, lalu sedikit kita akan bahas, kita sedang hidup di dunia. Dunia ini adalah nama sifat dari tempat kita tinggal saat ini, yang artinya memang sangat singkat dan sangat sedikit waktunya, sangat dekat dan sangat singkat. Setelah itu kita nanti kalau sudah meninggal, kita akan dipisahkan yang namanya barzakh. Barzakh itu artinya pemisah, dan tempatnya bernama kubur. Lalu kita akan sampai di alam akhirat. Nah, disinilah baru kita berbicara mengenai surga dan neraka. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita pikir seperti ini. Tempatnya ini berbeda. Jangan katakan tempatnya berbeda, aturannya sama. Tentu aturannya juga berbeda. Jangankan antara dunia dan akhirat, itu mungkin kita berbicara terlalu jauh. Antara Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Timur Leste, itu sudah berbeda aturan setiap negaranya. Maka kita tidak bisa menggunakan aturan dunia untuk diterapkan kepada aturan akhirat. Pertama, di aturan dunia itu dia baik sekali menurut pandangan dunia. Dia rajin sedekah, dia rajin bantu orang. Tapi bukankah ini juga amal soleh? Iya, amal soleh. Tetapi amal soleh itu tidak akan diterima
jika tanpa dengan iman. Nah, dua yang akan kita bawa agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa mendapatkan ridha Allah untuk masuk surga, yaitu syaratnya yaitu adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wabasyiril ladzina amanu, beri berita kepada orang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka dua syaratnya, beriman dan beramal soleh. Pada akhirnya tetap yang menentukan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu tidak adil sekali, kan Allah sendiri yang menciptakan mereka itu dalam keadaan tidak Islam. Salah juga. Allah Subhanahu wa ta'ala pertama itu menciptakan seluruh umat Islam itu dalam keadaan muslim. Ketika dia dulu di alam ruh, apakah engkau ridho aku ini Tuhanmu? Bala. Apakah engkau saksikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita ditiupkan alam ruh itu, ketika kita belum dimasukkan ke dalam perut ibu kita berada di alam ruh, seluruh umat manusia ditanya, apakah engkau bersaksi aku adalah Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita semua berkata, bala syahidna, benar kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua dalam keadaan Islam, tapi lingkungan kitalah yang berubah kita. Maka hati-hati dengan lingkungan, itu sangat berpengaruh. Maka kita tidak memfitnah Allah yang membuat kita menjadi kafir dan lain sebagainya. Itu semua Allah ciptakan dalam keadaan Islam, tapi lingkungan kita yang merubahnya. Maka jaga-jaga lingkungan kita. Maka syarat tadi, orang yang non-muslim, tidak beriman itu, tapi rajin bersedekah, dia mengerjakan amal soleh, tapi amal solehnya ini tidak dibarengi dengan iman, maka itu tidak bisa dibawa. Maka kita kembalikan orang yang beramal soleh, orang yang rajin bersedekah, rajin membantu orang, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan dalam surah Al-Furqan, yaitu surah ke-25 ayat ke-23, yang berbunyi, wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami datangkan kepada mereka kelak pada hari kiamat, ini loh sedekahmu, ini loh hasil kau bantu orang. Tapi apa? Karena dia tidak beriman, faja'alnahu haba'am mansura, kami jadikan amal-amal mereka itu seperti debu yang ditiup angin. Karena apa? Kita kembalikan ke logika yang tadi, dia belum bersyahadat, sama seperti orang yang pintar tapi tidak ikut olimpiade, dia tidak akan pernah mendapatkan juara sekalipun dia orang pintar. Ada orang S1, dia lulus cum laude, lalu kemudian tapi dia tidak mendaftar sebagai CPNS, dia hanya diam di rumahnya. Jangan berharap dia akan mendapatkan jadi PNS seperti itu, menjadi seorang PNS. Dia seorang yang sekolah, dia pintar, tapi dia tidak ikut ujian. Jangan harap dia akan lulus sekolah itu. Jangan pikirkan ada paket C, karena di surga tidak ada paket C. Ada yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Inilah salah satu cara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang itu. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.